Zaman sekarang, rasanya semua berubah cepat banget. Cara kita kerja, cara kita belajar, sampai cara kita belanja, semuanya beda. Nah, ngomongin belanja, ini artinya cara kita berdagang juga harus ikut berubah. Kalau dulu kita buka toko fisik, pasang spanduk, terus nungguin pembeli datang, sekarang ceritanya udah lain. Selamat datang di era dagang zaman now, di mana semuanya serba digital dan serba cepat. Mungkin ada yang mikir, aduh, ribet banget sih harus belajar teknologi baru. Tenang, jangan panik dulu. Justru, perubahan ini membuka pintu kesempatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dulu, jangkauan pasar kita mungkin cuma sebatas kota atau paling jauh provinsi. Sekarang, dengan internet, toko kita bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Keren, kan? Kunci pertama untuk sukses di era ini adalah adaptasi. Kita harus mau belajar dan mencoba hal-hal baru. Dulu kita promosi dari mulut ke mulut, sekarang kita bisa pakai media sosial. Dulu kita pajang barang di etalase, sekarang kita foto produk sebagus mungkin buat diunggah ke marketplace atau website. Ini bukan berarti cara lama itu salah, tapi kita harus menggabungkannya dengan cara baru yang lebih efektif. Coba kita lihat, platform digital apa saja yang bisa kita manfaatkan? Banyak banget. Ada marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada yang sudah punya jutaan pengguna. Kita tinggal buka toko di sana, upload produk, dan sistemnya sudah siap. Ini ibarat kita sewa lapak di mall paling ramai, tapi versi online. Potensi dilihat orangnya jauh lebih besar. Selain marketplace, ada juga media sosial. Instagram, TikTok, Facebook, ini bukan cuma tempat buat update status atau lihat foto liburan teman. Ini adalah etalase berjalan yang sangat powerful. Kita bisa bikin konten menarik seputar produk kita. Misalnya, kalau kita jualan baju, kita bisa bikin video mix and match. Kalau jualan makanan, kita bisa bikin video proses masaknya yang bikin ngiler. Konten yang bagus akan menarik interaksi, dan interaksi akan membangun kepercayaan. Jangan lupakan juga pentingnya website atau toko online pribadi. Punya website sendiri itu ibarat punya rumah. Kita bebas atur semuanya sesuai kemauan kita. Kita bisa bangun brand kita sendiri, kumpulin data pelanggan, dan bikin program loyalitas. Memang butuh usaha lebih, tapi untuk jangka panjang, ini investasi yang sangat berharga. Nah, setelah punya toko online, gimana cara narik pembelinya? Disinilah seninya digital marketing. Kita bisa pakai iklan berbayar di Google atau media sosial. Dengan iklan ini, kita bisa menargetkan calon pembeli yang spesifik. Misalnya, kita jualan perlengkapan mendaki gunung, kita bisa atur iklan kita supaya hanya muncul ke orang-orang yang memang suka aktivitas outdoor. Jadi, iklannya lebih tepat sasaran dan budgetnya nggak terbuang sia-sia. Selain iklan berbayar, ada juga cara organik alias gratis. Ini biasanya butuh waktu dan konsistensi. Contohnya adalah SEO atau Search Engine Optimization. Sederhananya, ini adalah cara supaya toko online atau produk kita muncul di halaman pertama Google saat orang mencari kata kunci tertentu. Misalnya, saat orang ketik sepatu lari nyaman, toko kita yang muncul paling atas. Caranya, dengan membuat deskripsi produk yang detail dan relevan, serta membuat konten berkualitas di blog atau website kita. Membangun komunitas juga jadi strategi jitu. Buat grup WhatsApp atau Telegram untuk pelanggan setia. Di sana kita bisa kasih info promo eksklusif, diskon khusus, atau sekadar ngobrol santai. Pelanggan yang merasa jadi bagian dari komunitas akan lebih loyal dan gak ragu buat belanja lagi, bahkan merekomendasikan toko kita ke teman-temannya. Ini adalah versi modern dari promosi dari mulut ke mulut. Sekarang kita bahas soal pelayanan. Di dunia online, respon cepat itu harga mati. Kalau ada calon pembeli yang bertanya di chat atau komentar, usahakan balas secepat mungkin. Kalau mereka harus nunggu berjam-jam atau bahkan berhari-hari, kemungkinan besar mereka akan pindah ke toko lain. Sediakan juga berbagai pilihan pembayaran yang mudah, mulai dari transfer ban, e-wallet, sampai bayar di tempat atau CAD. Semakin banyak pilihan, semakin nyaman pelanggan. Pengemasan dan pengiriman juga krusial. Pastikan barang dikemas dengan aman dan rapi. Kalau perlu, tambahkan sedikit sentuhan personal, seperti kartu ucapan terima kasih. Ini hal kecil, tapi bisa bikin pelanggan merasa dihargai. Pilih juga jasa ekspedisi yang terpercaya dan berikan pilihan pengiriman,
dari yang reguler sampai yang instan. Tantangannya pasti ada. Persaingan di dunia online itu ketat banget. Ribuan penjual lain mungkin menawarkan produk yang sama. Disinilah pentingnya unique selling proposition atau nilai jual yang unik. Apa yang membuat produk atau toko kita beda? Apakah kualitasnya lebih bagus? Harganya lebih terjangkau? Pelayanannya lebih ramah? Atau mungkin branding kita yang lebih kuat dan berkesan? Temukan keunikan itu dan tonjolkan di setiap materi promosi kita. Contoh suksesnya banyak. Ada ibu rumah tangga yang awalnya cuma hobi bikin kue, lalu iseng jual di Instagram. Karena kuenya enak dan fotonya menarik, pesanan datang bertubi-tubi sampai akhirnya dia bisa buka toko kue sendiri. Ada juga anak muda yang hobi koleksi barang antik, lalu dia jual koleksinya di marketplace. Dia rajin bikin konten cerita di balik setiap barang antiknya, akhirnya dia jadi rujukan para kolektor. Intinya, berdagang di zaman yang berubah ini menuntut kita untuk jadi lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih dekat dengan pelanggan. Teknologi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dirangkul sebagai alat bantu yang luar biasa. Jangan pernah berhenti belajar. Ikuti tren terbaru, coba fitur-fitur baru di platform digital, dan jangan takut untuk bereksperimen. Mungkin awalnya akan terasa sulit, mungkin akan ada kegagalan. Itu wajar. Yang penting adalah kita tidak menyerah dan terus mencoba. Mulailah dari langkah kecil. Pilih satu platform dulu yang paling sesuai dengan target pasar kita, fokus di sana, bangun pelan-pelan. Setelah stabil, baru merambah ke platform lain. Jadi, buat teman-teman yang sedang atau ingin mulai berdagang, jangan ragu untuk terjun ke dunia digital. Peluangnya sangat besar. Zaman boleh berubah, tapi semangat untuk berusaha dan memberikan yang terbaik tidak boleh pernah padam. Ubah tantangan menjadi kesempatan, dan jadilah pemenang di era dagang yang baru ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.